Pertama, air menjadi darah. Air sungai Nil dan seluruh air di Mesir berubah menjadi darah, ikan-ikan mati, dan orang Mesir tidak dapat minum air. Kedua, kata keluar memenuhi negeri Mesir, masuk ke rumah, kamar tidur, dan tempat makan. Ketiga, nyamuk. Debu tanah berubah menjadi nyamuk atau serangga kecil yang menyerang manusia dan hewan. Keempat, lalat pikat. Lalat berkerumun memenuhi rumah dan tanah Mesir, namun daerah Goshen tempat orang Israel tinggal tidak terkena tulah. Kelima, penyakit ternak. Penyakit menimpa ternak orang Mesir, kuda, keledai, unta, sapi, kambing, dan domba, sehingga mati. Ternak orang Mesir tetap sehat. Keenam, bara. Debu dari tungku ditaburkan ke udara lalu menimbulkan bara bisul bernanah pada manusia dan hewan di Mesir. 7. Hujan es. Hujan es besar bercampur api turun, merusak tanaman dan membunuh manusia serta ternak yang berada di luar rumah. Kedelapan, belalang. Belalang datang dalam jumlah besar, meliputi seluruh tanah Mesir dan memakan habis semua tumbuhan dan yang tersisa. 9. Kegelapan. Pekat meliputi Mesir selama 3 hari penuh. Orang Mesir tidak dapat melihat atau bergerak, tetapi orang Israel tetap mendapat terang di tempat tinggal mereka. Yang terakhir, kematian anak sulung. Tulah terakhir dan paling berat, semua anak sulung orang Mesir termasuk anak sulung Firaun mati pada malam yang sama. Tetapi rumah orang Israel yang pintunya ditandai dengan darah anak domba Paskah dilewati oleh malaikat maut sehingga mereka selamat. Dan dapat disimpulkan bahwa setelah tulah ke-10 barulah Firaun menyerah dan mengisingkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke Gunung Sinai. Pertama, pembebasan di Mesir. Setelah tulah ke-10 atau kematian anak sulung, Firaun akhirnya mengisingkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berangkat dengan tergesa-gesa memakan roti tak beragi atau Paskah. 2. Perjalanan dari Mesir. Bangsa Israel berangkat dari Ramses menuju Sukot, lalu melanjutkan perjalanannya ke Etam di tepi padang gurun. Allah menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di 3. Laut Tiberau atau Laut Mati. Firaun menyesal membiarkan Israel pergi dan mengejar mereka dengan pasukan kereta. Allah membela Laut Tiberau sehingga Israel menyeberang di tanah kering, sedangkan pasukan Mesir tenggelam. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kuasa Allah yang membebaskan. 4. Perjalanan di padang gurun. Setelah menyeberang, Israel berjalan padang gurun melalui tanah merah. Air menjadi pahit di Elim, tempat ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di padang gurun Sin, Allah memberikan manna dan burung puyuh. Di masa Meribah, Allah mengeluarkan air dari batu. Rafidim, Israel menang melawan Amalek dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. 5. Tiba di Gunung Sinai. Setelah sekitar 3 bulan dari keluaran, bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai. Di sana Allah meneguhkan perjanjian dengan Israel dan memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa. Jadi perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga perjalanan imam. Allah menunjukkan kuasa pemeliharaan dan kasih setianya untuk membentuk Israel menjadi umat pilihannya.